Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini di dalam ibadah doa Rabu. Malam hari ini kita bersama-sama mau menaikkan pujian bagi Tuhan dengan pujian Bless the Lord my soul. Pujilah Tuhan. Dengan sepenuh hati kita, mari kita naikkan pujian ini. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Dia yang mengampuni salahmu, yang sembuhkan penyakitmu, yang tebus hidupmu dari memahkotaimu dengan kasih dan rahmat. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasih. Dia tak membalas dosa-dosa kita, setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, Tuhan pun sayang orang yang takut padanya. Dia tahu apa kita, Dia tahu kita ini debu. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Sungguh ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami hari lepas hari. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Pengampunan demi pengampunan Engkau berikan kepada kami. Dan Engkau terus memperbaharui kehidupan kami dari hari ke hari.
Engkau terus membangun kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Untuk segala kemurahan Tuhan yang boleh kami alami di dalam hidup kami hari lepas hari. Pada malam hari ini ya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian, ketika kami menaikkan doa kami, biarlah itu menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan, firman itulah yang senantiasa menuntun hidup kami. Firman itulah yang senantiasa mengingatkan kami bagaimana seharusnya hidup kami adalah hidup yang senantiasa mewartakan firman dan memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan satu lagu yang diambil dari Mazmur. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya Tuhan, sebentar kami mau membaca firman Tuhan, biarlah firman itu yang senantiasa menjadi terang, menjadi penuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, tema kita pada malam hari ini adalah kebenaran dan puji-pujian di dalam rangka bulan reformasi yang kita rayakan pada bulan Oktober tahun ini. Mari saya mengajak kita membaca dari 1 Tawarikh pasal yang ke-25, saya mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Ayat kedua. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Jemaat, pernahkah kita memikirkan seberapa besar kekuatan musik di dalam menyampaikan satu pesan? Apalagi ketika musik itu ditunjang dengan visualisasi yang sangat mendukung. Contoh, apa yang ada di dalam pikiran jemaat ketika mendengarkan beberapa melodi yang akan saya lantunkan?
Tenenet, tenenet, tenenenenet. Langsung kita pikir, oh es krim Waltz lagi lewat, ya. Kemudian ada satu melodi yang sekarang lagi ngetren. 무궁화 꽃이 피었습니다. Bagi Anda yang pernah nonton film Squid Game, ya drama Squid Game, pasti melodi ini akan langsung nyantol di kepala Anda, ya. Dan yang Anda pikirkan tentu bukan kata-kata dari lagu ini bahkan kadang. Karena kata-katanya mugunghwa kocis piot sumnida itu artinya bunga mugung itu lagi mekar. Tetapi ketika saya mendengar melodi ini, saya langsung tergambar sosok boneka wanita yang begitu sadis. Ya, yang setelah menyanyi dia bisa membunuh orang-orang yang ada di sana. Satu info aja, bagi bapak ibu yang memiliki anak yang nonton Squid Game, tolong dampingi anak-anaknya. Karena penuh dengan adegan-adegan yang sangat sadis, ya. Nah, kemudian apa yang jemaat pikirkan ketika mendengar intro ini? Ya. Langsung kita berpikir, Bapa kami yang di surga. Lagu yang kita nyanyikan setiap minggunya di dalam ibadah. Nah, musik-musik yang tadi saya lantunkan atau saya coba mainkan tentu membawa kita memikirkan suatu produk atau satu adegan atau suatu drama atau film atau suatu teks. Ya. Jadi kita melihat betapa musik itu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam menyampaikan satu pesan. Itu sebabnya di dalam ibadah musik memegang peranan yang sangat penting. Sebagaimana yang tadi kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai 7 tadi. Ibadah di Bait Allah yang dirancang oleh Daud melibatkan pemusik yang begitu luar biasa. Dikatakan tadi ada 288 jumlah mereka. Saudara bisa bayangkan di dalam satu ibadah itu di dalam satu rumah Tuhan dilayani oleh 288 orang. Ya mungkin nggak langsung 288, mungkin mereka bergiliran. Saya nggak tahu pada waktu itu persisnya seperti apa. Karena nggak ada bukti video apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi ada 288 orang pemusik di dalam ibadah yang terjadi pada waktu zaman Daud. Saudara bisa bayangkan itu luar biasa. Paduan suara yang sangat besar. Mungkin orkestra pada zaman itu yang sangat luar biasa. Anak-anak Asaf, Heman, Yedutun ditunjuk menjadi pemusik di dalam ibadah di Bait Allah pada waktu itu. Coba perhatikan apa sih yang menjadi tugas utama mereka. Apakah mereka sekedar bernyanyi dan bermain alat musik? Tidak. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan tadi, sampai 3 kali dikatakan bahwa mereka harus bernubuat. Bernubuat baik itu dengan petunjuk raja, baik itu dengan diiringi kecapi, ataupun pada waktu menyanyikan nyanyian syukur dan pujian bagi Allah. Tugas utama mereka adalah bernubuat. Kata bernubuat di sini tidak tentu harus diartikan sebagai mereka menyampaikan satu hal yang akan terjadi ke depan. Gak tentu harus demikian artinya. Karena di dalam penjelasan dari bahasa aslinya, kata bernubuat ini juga bisa berarti berbicara atau bernyanyi dengan inspirasi. Tentu saja inspirasi di sini adalah dalam konteks inspirasi yang berasal dari Tuhan, dari Roh Kudus. Itu sebabnya mereka, para pemusik pada zaman itu, harus membangun relasi dengan Tuhan. Mereka harus hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kita tahu sendiri, Daud yang menunjuk mereka adalah juga seorang raja. Dan dia juga merupakan salah satu nabi di dalam perjanjian lama. Yang hidupnya juga bergaul dengan Tuhan. Nah, sebagai pemusik di dalam ibadah pada waktu itu, 3 orang ini berserta dengan keturunan mereka. Mereka harus hidup bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena dengan mereka hidup dekat dengan Tuhan, dari sanalah
mereka mendapatkan inspirasi, mendapatkan tuntunan akan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan musik seperti apa yang harus mereka buat, yang harus mereka compose, yang itu kemudian bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tersebut. Dengan demikian pada saat anak-anak Asaf, Heman dan Yedutun itu bernyanyi ataupun ketika mereka mengiringi dengan alat musik, sesungguhnya tugas mereka adalah menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting. Mereka tidak sekedar bernyanyi atau bermain alat musik, tetapi sesungguhnya mereka sedang menyampaikan firman Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika itu disampaikan di dalam lagu-lagu yang mereka nyanyikan atau permainan musik untuk mengiringinya, mereka sesungguhnya sedang menyampaikan firman Tuhan. Itu sebabnya musik yang mereka tulis atau mereka sampaikan bukanlah musik yang sekedar enak didengar ataupun musik yang sekedar asal-asalan aja, musik yang asal jadi. Tetapi musik yang mereka sampaikan adalah musik yang benar-benar digumulkan, musik yang lahir dari satu relasi yang dibangun bersama dengan Tuhan. Dan musik yang mereka compose adalah musik-musik yang begitu powerful untuk menyampaikan firman Tuhan pada zaman itu. Kita tahu bahwa Asaf pun menulis lagu. Kita melihat ada di Mazmur. Yedutun, Heman, Mazmur-mazmur mereka ada di dalam kitab Mazmur. Memang kita tidak memiliki bukti seperti apa sih musik yang mereka presentasikan. Alat musik apa yang mereka gunakan. Bagaimana cara mereka menyanyikan. Tetapi saya sangat yakin bahwa itu adalah musik-musik yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan musik-musik yang sekedar heboh yang bisa mempermainkan emosi manusia. Tetapi musik-musik yang sangat taat pada kebenaran firman Tuhan. Yang sangat taat pada teks yang ingin disampaikan. Dari mana kita mengetahuinya? Di ayat 7 dikatakan bahwa mereka dilatih. Dilatih dan mereka menjadi ahli seni. Ada proses belajar. Ada proses latihan yang harus mereka tekuni untuk menjadi ahli-ahli musik pada zaman itu. Ketika saya menggumulkan bagian ini, saya mulai merefleksikan di dalam kehidupan saya. Ketika saya dulu kuliah musik, ada begitu banyak pelajaran yang harus saya pelajari. Saya tidak hanya sekedar harus berlatih bernyanyi atau berlatih piano. Saya tidak hanya sekedar berlatih di dalam satu paduan suara. Tetapi saya juga harus belajar teori musik, saya harus belajar sejarah musik. Dan bahkan ada pelajaran-pelajaran lain yang harus saya pelajari. Kenapa? Karena semuanya itu akan membentuk mahasiswa yang belajar pada waktu itu menjadi pemusik-pemusik yang matang. Ada sastra, ada puisi, ada pelajaran bahasa-bahasa asing. Yang harus kami terima sebagai mahasiswa musik. Dan ketika kami berlatih, misalnya berlatih bernyanyi, dosen saya itu tidak hanya sekedar mengajarkan teknik bernyanyinya. Tetapi dia bisa tanya, lagu yang kamu nyanyikan itu tentang apa? Bagaimana kamu bisa mengekspresikan setiap kata di dalam lagu itu? Kalau lagu itu berisi tentang satu kesedihan, bagaimana kamu menggambarkan kesedihan yang ada di dalam setiap katanya? Jadi kami harus benar-benar menggali setiap lagu yang kami nyanyikan. Ataupun permainan piano, sama. Kira-kira musik di dalam karya piano itu mau menyampaikan apa sih? Jadi secara teori pun kami harus belajar. Oh di sini chordnya ke sini, kenapa? Dan itu akan mempengaruhi apa yang akan kami sampaikan di dalam permainan piano ataupun di dalam bernyanyi. Nah, jadi jelas di sini bahwa Asaf, Yedutun, Heman dan anak-anak mereka menjalani latihan yang sangat matang. Mereka menjalani proses belajar. Nah, dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa puji-pujian yang kita nyanyikan sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan kebenaran firman Tuhan.
Kita tahu para pemusik yang tadi diangkat oleh Daud, tugas utama mereka adalah bernubuat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam sejarah gereja, kita bersyukur ada reformasi yang terjadi pada tahun 1517 yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai tokoh utamanya. Meskipun sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh lain yang sudah mulai berusaha memperjuangkan akan hal ini. Martin Luther di dalam gerakan reformasinya tidak hanya melakukan penggebrakan di dalam hal pengejaran gereja, tetapi juga di dalam musik ibadah. Kenapa? Martin Luther berpendapat bahwa musik itu mengandung firman Tuhan. Dan bagi dia, Injil dapat dikhotbahkan dengan media musik. Musik dan notasi itu membantu kita untuk apa? Untuk bisa lebih mengerti teks. Wow, luar biasa sekali. Sebagai satu contoh, di dalam perkembangan zaman berikutnya ada seorang yang namanya Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach ini adalah seorang Kristen yang taat, yang kehidupannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia bukan sekedar seorang pemusik saja, tetapi dia belajar firman Tuhan. Ketika dia belajar firman Tuhan, dia catat apa yang menjadi makna-makna dari apa yang dia pelajari dari firman Tuhan itu. Sehingga ketika musik yang dia gubah itu dipresentasikan, kami yang dulu belajar karyanya Bach, terutama karya sakralnya, kami tidak bisa serta-merta hanya belajar musiknya saja. Karena kami harus melihat ini diambil dari bagian Alkitab yang mana. Bagian ini berbicara tentang apa. Dan luar biasa, misalnya salah satu karya yang Johann Sebastian Bach tulis adalah Saint Matthew Passion. Ini adalah satu karya tentang kisah sengsara Yesus berdasarkan Injil Matius. Di dalam karya ini, kalau nanti jemaat mau buka di YouTube, silakan boleh buka, dengarkan. Suasana kesedihan itu begitu terasa sekali. Kemudian ada satu bagian yang ketika Tuhan Yesus berkata bahwa satu waktu di antara kalian akan ada yang mengkhianati aku. Dan itu dipresentasikan di dalam bentuk musik. Lalu yang menjadi respon daripada murid itu disampaikan dengan presentasi musik yang luar biasa, itu bersahut-sahutan sampai dengan 11 kali. 11 atau 12 kali ya, karena itu membicarakan setiap murid itu bertanya, akukah itu? Akukah itu? Akukah itu? Dan Johann Sebastian Bach ketika dia menggambarkan kata salib di dalam musiknya, bagi kita kalau belajar not balok, itu notnya itu bisa berbentuk salib. Kalau dihubungkan 4 nada, itu ketika dihubungkan itu membentuk nada salib. Johann Sebastian Bach salah satu orang yang sangat mengerti firman Tuhan, lalu ketika dia menulis musik, dia tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga musik-musiknya itu menjadi sangat powerful. Orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun tetapi dia mendalami musiknya Johann Sebastian Bach, orang itu pasti akan mengalami satu hal yang luar biasa. Karena musiknya itu begitu menyentuh sekali. Dan ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Lalu Martin Luther juga mengatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberitakan firman Tuhan. Sebaliknya ketika kita memberitakan firman Tuhan, sesungguhnya kita juga sedang memuji Tuhan. Jadi Martin Luther mengaitkan antara memuji Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan dia juga mengatakan bahwa musik itu merupakan sarana bagi orang Kristen untuk apa? Untuk merayakan kemenangan Kristus. Dengan musik kita bisa merayakan kemenangan Kristus. Wah, ini luar biasa sekali. Dan itu nampak jelas di dalam salah satu lagu yang ditulisnya. Allahku benteng yang teguh. Itu satu perayaan kemenangan. Bahwa Allah yang menjadi tempat pesandaran orang percaya adalah Allah yang sanggup mengalahkan musuhnya. Allah yang sanggup mengalahkan kuasa si jahat. Dan musik itu akan memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Misalnya ada lagu yang mulia dan menang pada Tuhanku. Satu musik yang gagah yang dikompos oleh Handel, ya, seorang pemusik lagi yang luar biasa. Dia dulunya tidak mengenal Tuhan, tetapi akhirnya di menjelang akhir hidupnya dia mengenal Tuhan. Ya, dia mengkompos karya-karya musik yang luar biasa.
Jadi musik itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk merayakan kemenangan Kristus. Nah, apa yang menjadi dampak dari reformasi dalam hal musik gereja pada waktu itu? Martin Luther tidak hanya menggunakan musik-musik berbahasa Latin di dalam ibadah pada waktu itu. Ya, kita tahu pada zaman itu belum ada tuh pemisahan gereja Katolik dan gereja Protestan, gak ada. Jadi ibadah di dalam gerejanya Luther pun masih menggunakan musik-musik dari abad pertengahan yang memakai bahasa Latin, itu masih ada. Tetapi Luther juga menulis mazmur-mazmur. Ya, maksudnya apa? Mazmur-mazmur yang ada di kitab Mazmur dia gubah, dia parafrasekan teksnya, lalu dia masukkan dengan melodi-melodi yang ada pada waktu itu. Dia banyak menggunakan folk song, lagu-lagu rakyat yang pada waktu itu juga sudah nggak dikenal lagi oleh rakyat. Maksudnya nggak dikenal kenapa? Mungkin sudah lama nggak dinyanyikan. Sehingga asosiasi terhadap musik di dalam lagu itu sudah nggak ada lagi. Dan lagu-lagu itu dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Di samping itu dia juga menulis, ya, dan dia juga mempunyai tim musik. Sehingga ada banyak karya-karya musik yang dilahirkan pada zaman itu. Lalu terus berlanjut, John Calvin itu terkenal dengan Mazmur Genevanya. 150 mazmur itu sudah ada di dalam bentuk gubahan musik. Ya. Dan itu masih ada sampai sekarang. Contohnya, lagu yang sering kita nyanyikan tiap minggu. Ya, itu merupakan salah satu warisan dari Mazmur Genewa. Mazmur 100 dulu dinyanyikan menggunakan melodi ini. Ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam perkembangannya kemudian banyak musik yang Tuhan izinkan boleh bermunculan itu dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Ada komunitas Teze. Kita mengenalnya dengan istilah Taize gitu ya. Lagu yang tadi kita nyanyikan di awal, pujilah Tuhan, itu diambil dari Mazmur 103. Dan community Teze ini banyak menulis lagu-lagu yang kata-katanya diambil dari Mazmur, dari firman Tuhan. Nah, kemudian kita mengetahui ada penulis-penulis yang lain. Fanny Crosby yang tentu kita sangat kenal lagunya. Sungguh dan pasti jaminanku. Lagu yang sangat familiar. Dan ketika dia menulis melodi untuk lagu ini, dia berlutut di hadapan Tuhan. Karena temannya yang membawa lirik, dia mengatakan, saya memiliki satu lirik, memiliki sebuah puisi, bisa nggak kamu bikin lagunya? Dia nggak serta-merta langsung bikin lagu gitu, nggak. Tetapi dia lebih dulu berdoa di hadapan Tuhan. Lalu dia main di piano, lalu memainkan melodi itu. Lalu banyak lagi, ada Brand Chambers yang kita tahu lagunya. Baru kita menyanyikannya di hari Minggu kemarin. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Kemuliaanmu mengatasi bumi. Itu diambil dari Mazmur 57. Lalu kita tahu juga ada Joseph Jafar, Jonathan Prawira, yang juga menuliskan lagu yang serupa yang diambil dari Mazmur juga. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ya. Itu mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan musik, untuk menampung teks Alkitab, untuk itu bisa disampaikan dan itu bisa lebih berbicara kepada kita. Atau ada lagu lain, hatiku siap, ya Tuhan hatiku siap. Itu dari Mazmur 57 juga. Jadi ketika Mazmur itu tidak hanya sekedar dibaca tetapi dinyanyikan, itu bisa memberikan satu sentuhan yang beda dan itu bisa mengangkat jiwa kita. Itu sebabnya musik, lagu-lagu pujian itu menjadi sarana yang sangat powerful di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bahkan banyak lagu yang ditulis tidak hanya sekedar ditulis begitu saja, tetapi dengan satu refleksi dan perenungan yang mendalam. Karena apa? Karena penulisnya berusaha tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Satu contoh lagu doa Bapa Kami yang kita nyanyikan setiap minggunya. Bapa kami
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Notnya dari bawah, ya, dari do, Bapa kami yang di surga, makin naik, mau berbicara tentang Bapa yang ada di surga, ya. Dikuduskanlah namamu, makin naik lagi. Terus datanglah kerajaanmu, itu dari atas. Datanglah kerajaanmu, dari nada yang tinggi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mulainya tadi dari do. Waktu datanglah itu do tinggi. Jadi membawa surga itu datang ke dalam dunia. Jadi ketika lagu itu ditulis gak asal ditulis Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Gak sekedar begitu. Tetapi penulis itu benar-benar menggumulkan teksnya ini apa, berbicara tentang apa, lalu musiknya harus bagaimana. Sehingga ketika lagu itu dinyanyikan, teks itu benar-benar sampai kepada setiap kita. Itu sudah sebabnya ketika kita menyadari akan hal ini, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak lagu-lagu pujian yang bisa kita pakai sekarang untuk memuji Tuhan. Dan ada begitu banyak lagu-lagu yang bagus, yang tidak hanya sekedar indah didengar, tetapi musiknya sendiri itu benar-benar mengekspresikan setiap kata dari firman Tuhan yang ingin disampaikan. Kemudian ketika kita memuji Tuhan, ingat, kita sedang mewartakan firman sebenarnya. Ada firman Tuhan di situ yang sedang kita nyanyikan. Kita mewartakannya bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri ketika kita menyanyikannya. Itu sebabnya kita harus menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Dan ingatlah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bermusik bagi Tuhan, kita harus memiliki hidup yang berelasi dengan Tuhan. Kita nggak bisa menggunakan lagu-lagu pujian itu hanya sekedar untuk senang-senang saja. Sekedar untuk happy-happy gitu. Enggak. Ingat, di dalam lagu-lagu itu ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang harus kita renungkan. Kita tidak bisa hanya sekedar nyanyi, tetapi kita harus benar-benar memikirkan setiap liriknya, kata-katanya. Karena di situ ada firman Tuhan. Dan seharusnya ketika kita semakin banyak bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang baik dan benar itu, harusnya itu bisa membuat kita juga makin dekat berelasi dengan Tuhan. Jemaat sekalian, biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita bahwa kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian adalah dua hal yang sangat berkait satu dengan yang lain. Itu tidak bisa dipisahkan. Dan ketika kita memuji Tuhan, ingatlah, kita tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi kita sedang mengucapkan firman Tuhan, sedang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya harus ada kesungguhan di dalam kita menaikkannya. Ketika kita beribadah setiap minggu, baik yang onsite, terlebih yang di rumah. Kadang di rumah kita merasa kita santai gitu, kita bisa suka-suka atau kita males nyanyi. No, jangan lakukan itu. Bernyanyilah dengan sungguh-sungguh meskipun hanya berdua ataupun sendiri. Bernyanyilah dengan sungguh-sungguh karena ada firman Tuhan di dalam lagu yang kita nyanyikan itu. Dan firman Tuhan itu akan berbicara kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk begitu kayanya lagu-lagu yang Tuhan izinkan boleh ada sepanjang sejarah gereja sampai dengan saat ini. Dan semuanya itu bisa terus memperkaya kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami bisa mengekspresikan kebenaran firman Tuhan melalui lagu-lagu yang ada saat ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur untuk begitu kayanya, begitu limpahnya lagu-lagu yang bisa kami pakai ini. Tuhan tolonglah juga kami ketika kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Sesungguhnya kami sedang mewartakan firman Tuhan. Untuk itu kami harus menaikkannya dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Setiap hari Minggu ketika kami beribadah, baik itu di gereja ataupun di rumah. Apalagi ketika kami mengikuti ibadah di rumah, kami merasa tidak ada orang yang melihat kami bisa santai-santai beribadah, kami bisa beribadah dengan seenaknya tanpa kami harus mengeluarkan suara untuk bernyanyi. Tuhan ingatkan kami bahwa ketika kami memuji Tuhan, kami sesungguhnya sedang
mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya kami harus memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kami di dalam segala situasi apapun itu. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami mengabaikan hal ini. Kami menaikkan lagu-lagu pujian itu asal-asalan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah perenungan ini boleh menjadi satu perenungan yang senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kami bisa bersikap serius di dalam memuji, memuliakan Engkau. Karena ada firman Tuhan di dalam lagu-lagu tersebut. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersama-sama mendoakan untuk gereja kami. Kami saat ini sedang mempersiapkan untuk pemilihan majelis yang akan dilakukan pada hari Minggu nanti tanggal 17. Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap kami. Kami boleh mendoakan setiap calon-calon majelis ini. Dan ketika kami memilihnya, Tuhan benar-benar memimpin menuntun kami. Tuhan tolong persiapkan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang menjadi calon majelis ini. Tuhan siapkan hati mereka. Ketika mereka terpilih ada tanggung jawab yang akan mereka emban, yang harus mereka lakukan. Biarlah mereka boleh menjalaninya dengan hati yang takut akan Tuhan. Ketika mereka tidak terpilih sekalipun, ingatkanlah mereka tetap ada pelayanan-pelayanan yang menjadi tanggung jawab mereka untuk mereka lakukan ya Tuhan. Itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk melayani Tuhan. Bagi mereka yang terpilih juga nantinya Tuhan ada kegentaran tentunya di dalam menjalankan tugas tanggung jawab itu. Tuhan berikan kepada mereka keteguhan hati di dalam menjalaninya Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk proses penyusunan program yang sedang dilakukan di bidang maupun komisi. Tuhan tuntunlah setiap kami ya Tuhan di dalam melakukan proses penyusunan rancangan program ini. Sehingga setiap program yang disusun dan kemudian nantinya akan dilaksanakan di tahun depan, itu boleh dirancang dan dilaksanakan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk persiapan pergantian pengurus di komisi dan bidang. Supaya Tuhan juga boleh siapkan orang-orang yang akan melayani Engkau di dalam kepengurusan ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau terus mendoakan untuk jemaat di tempat-Mu ini, di gereja ini. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan tolong jamah mereka, berikan pemulihan, kekuatan kepada mereka. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam perekonomian saat ini. Apapun situasi yang terjadi saat ini, kami mohon supaya Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan penyertaan kepada setiap anak-Mu. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk studi yang dilakukan secara online. Supaya Tuhan yang boleh terus menolong semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Berikan kesabaran kepada setiap orang tua murid di dalam mendidik anak-anak mereka yang harus belajar secara online. Sementara sebagian anak juga sudah mulai studi secara onsite ke sekolah. Tuhan juga yang boleh menolong supaya studi tatap muka ini bisa berjalan dengan protokol yang ketat dan tidak menimbulkan klaster yang baru ya Tuhan. Dan kami juga mendoakan untuk pemerintah kami di dalam mengambil setiap kebijakan supaya Tuhan yang tolong mereka, Tuhan tuntun mereka beri hikmat bijaksana. Sehingga setiap kebijakan yang diambil itu boleh menjadi kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pembukaan penerbangan internasional di Bali. Dan ketika nanti pariwisata akan perlahan-lahan mulai bangkit kembali, biarlah itu juga disertai dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol yang ada. Sehingga pandemi ini tidak semakin menyebar kembali ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada kesempatan malam hari ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami ini. Yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Syafaat kami. Amin. Jemaat, demikianlah ibadah doa Rabu pada hari ini.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.